Om Swastiastu. Baik pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Agus Jagatraya dalam Harmoni, di mana kita akan mengupas tentang bagaimana dunia kesehatan dan khusus pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kanker payudara. Dan kebetulan pada bulan ini, bulan Oktober 2023 ini merupakan hari kesadaran untuk kanker payudara. Di studio kami, saya tidak sendiri, saya sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa dapat memberikan informasi terkait dengan kanker payudara seperti apa. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, kenali dan pahami deteksi dini kanker payudara dalam rangkaian Bulan Kesadaran Kanker Payudara tahun 2023. Langsung saja kita menyapa, yakni Dr. Henry Irawan, M.Biomed, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, luar biasa. Luar biasa. Tentunya juga sudah siap memberikan informasi terkait dengan kanker payudara. Kebetulan pada bulan ini bulan kesadaran kanker payudara, Dok, ya? Ya, betul sekali. Ya. Dan nanti kita akan membahas lebih dalam lagi, Dok, terkait dengan kanker payudara seperti apa, deteksi dini seperti apa. Dan kami juga mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Langsung saja mungkin kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Dr. Henry terkait dengan kanker payudara itu, Dok. Iya. Sebenarnya kanker itu apa, Dok? Oke, ya. Pemirsa, kanker ini sebenarnya adalah pertumbuhan dari sel-sel yang ada di badan kita yang tidak normal, seperti itu. Nah, pertumbuhannya itu berlebihan, kemudian tidak dapat terkontrol, kemudian akhirnya bisa dapat merusak di lokasi tersebut. Kalau ini khususnya di payudara, berarti merusak di struktur payudara dan bisa menyebar ke tempat yang lain, seperti itu. Kalau bedanya kanker dengan tumor itu apa, Dok, sebenarnya? Oke, ya. Nah, ini banyak di kalangan masyarakat, apa sih tumor? Berbeda nggak dengan kanker? Nah, kalau tumor itu adalah suatu benjolan yang tidak normal pada badan. Nah, tumor itu nanti kita dibagi lagi, apakah dia tumornya jinak atau tumornya ganas. Nah, kalau dia tumornya jinak itu bukan disebut sebagai kanker, tetapi kalau tumornya itu ganas, nah baru itulah yang disebut sebagai kanker. Oh, berarti memang beda itu, Dok, ya, antara kanker dengan tumor. Jadi kalau misalnya kita terdeteksi di awal dengan tumor, itu belum tentu kanker berarti. Iya, betul sekali. Jadi pemirsa jangan sungkan atau takut apabila ada sesuatu yang tidak normal di badan, kemudian diperiksa ke dokter, divonis oleh dokter adalah tumor. Nah, kita nanti deteksi lagi, teliti lagi, apakah tumor tersebut dia jinak ataupun dia yang mengarah ke arah kanker. Kalau misalnya kita ingin tahu, Dok, bahwa kita ini itu bedanya kanker dengan tumor, sebagai masyarakat awam itu bisa tahu, Dok? Oke, bisa. Dari ada ciri-cirinya seperti itu. Kalau dia tumor yang ke arah jinak, biasanya tumornya itu kenyal, kemudian mudah digerakkan. Kemudian biasanya kalau tumor jinak, ada pasien itu merasa nyeri atau tidak nyaman, seperti itu. Tetapi kalau dia kanker lebih spesifik, dia di payudara, seperti itu, jenisnya adalah tumor yang padat, berdungkul-dungkul, terus keras, susah digerakkan, ataupun kalau dari stadium awal dia mudah digerakkan sama, tetapi strukturnya akan berbeda. Nanti ada pemeriksaan lanjutan yang bisa mendeteksi ini benjolan tumor ini ada jinak atau ke arah kanker yang ganas. Seperti itu. Kalau udah stadium lanjut di payudara bisa terbentuk dia ada ini luka ulkus dia namanya istilahnya. Jadi lukanya kulit payudara berubah kemerahan, kemudian ada keluar nanah, luka borok yang tidak sembuh-sembuh, ada keluar cairan dari puting susu, seperti itu. Dan itu jadinya stadiumnya sudah lebih lanjut. Sebelum kita nanti melanjutkan pada stadium-stadium yang dokter sampaikan tadi, mungkin ada stadium 1, 2, 3, dan 4 itu mungkin, Dok, ya. Sebelum kita ke sana mungkin kita memahami terlebih dahulu, Dok. Orang bisa terkena kanker itu karena apa, Dok? Oke, ya. Kalau di payudara sebenarnya penyebab pasti itu tidak ada yang pasti. Kenapa? Karena kanker itu adalah digabungan oleh gejala-gejala atau gabungan dari faktor-faktor risiko istilahnya kita disebutnya, ya.
faktor risikonya seperti dari badan pasien sendiri. Contohnya dia haid pertama kali umur kurang dari 12 tahun. Atau menopause lebih dari 50 tahun. Jadi paparan estrogen atau hormon yang pemicu kanker itu lebih banyak dia. Itu risiko lebih tinggi. Kemudian dia ada tidak melahirkan atau tidak punya anak. Seperti itu faktor risiko. Tetapi belum tentu yang tidak punya anak menderita jadi kanker payudara. Seperti itu. Kemudian ada lain lagi seperti genetik. Nah, ini sangat berperan nih kalau untuk di kanker payudara. Jadi ada misalkan ibunya menderita kanker payudara, kemudian akan menurunkan ke anaknya, risikonya akan lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang paparan lain lagi seperti radiasi, ada penyinaran di daerah dada itu akan lebih tinggi risikonya terkena kanker payudara. Penyinarannya mungkin seperti apa maksudnya, Dok? Ada radioterapi seperti itu. Kemudian faktor makanan. Faktor makanan ini juga ada berpengaruh, seperti makan makanan yang berlemak, banyak lemak. Itu dia banyak mengandung nanti penumpukan lemak di dalam badan, akibatnya peningkatan timbunan estrogen. Jadi hormon lagi, balik lagi hormonal, karena kanker payudara itu sangat dipengaruhi oleh hormonal. Oke. Berarti ini merupakan resiko-resiko ya, Dok, risiko-risiko. Dan perlu ditekankan bahwa belum tentu seperti tadi misalnya tidak melahirkan itu pasti sama dengan itu kanker, betul. tidak ya. Jadi seperti itu ya. Kita tidak bisa pasti orang yang sama gejala faktor risikonya sama, belum tentu dia satu menjadi kanker, satunya lagi tidak menjadi kanker. Seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana melakukan pemeriksaan lebih dini ya. Pendeteksian lebih dini. Benar sekali. Kalau misalnya kita berbicara itu kan kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan itu harus ke layanan kesehatan, ke dokter gitu ya untuk bisa mengetahui lebih lanjut, dan tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutannya, Dok ya. Tetapi kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam ingin mengetahui secara dini, ini saya beresiko nggak ya gitu, ada nggak, Dok? Oke, ada namanya sadari, artinya apa dia? Pemeriksaan payudara sendiri. Itu singkatannya. Ya, sadari ya. Sadari pemeriksaan payudara sendiri. Artinya di mana perempuan memeriksakan payudaranya sendiri, idealnya tiap bulan ya. Tiap bulan memeriksakan payudara sendiri, mulai meraba menggunakan tiga jari, tiga jari, meraba mulai dari puting susu, melingkar sampai ke daerah sini, ya, dekat bahu, ya, di atas ketiak gitu, ya, Dok, di atas ketiak. Kemudian sampai yang terakhir adalah memeriksakan di ketiaknya sendiri. Nah, pada saat waktu pemeriksaan itu, misalkan memeriksa yang sebelah kiri, berarti menggunakan tangan kanan dan tangan kiri di posisi di atas. Harus diangkat? Ya, diangkat kepala. Pasien boleh posisi tiduran ataupun berdiri di depan kaca, ya, berhadapan dengan kaca. Jadi begitu pula yang satunya sebelah kanan menggunakan tangan kiri. Nah, pemeriksaan sadari ini penting, tujuannya apa? Mengetahui kalau dia ada benjolan yang berbeda atau tumbuh sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, ini kita tahu nih, oh ada berubah. Apakah berubahnya ini normal atau ke arah ganas, seperti itu. Berarti yang diperhatikan ketika melakukan sadari itu adalah adanya benjolan dan juga nyeri mungkin, Dok ya? Iya, bisa. Benjolan yang tidak normal waktu itu tidak ada. Oh, pas bulan kesekian merasakan, oh ada ini yang aneh. Lalu ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan ke dokter untuk dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti itu. Benjolannya itu dalam bentuk padat atau tidak, Dok ya? Benjolannya bisa padat, bisa tidak. Berarti apapun benjolan itu, apapun benjolan yang tidak normal, itulah yang tadi dikatakan di awal adalah disebut tumor. Benjolan yang tidak normal itu diperiksa, tumor itu dia kategori jinak atau dia kategori yang ganas. Gitu. Baik, dan itu tadi dokter mengatakan bahwa memang dilakukannya dalam posisi berdiri atau tidur seperti itu. Salah satu. Dengan tangan yang diangkat seperti diangkat. Itu. Dan itu bergiliran, tangan kanan memeriksa payudara sebelah kiri dan tangan kiri memeriksa payudara sebelah kanan. Itu di bagian ketiak juga, Dok. Kenapa kok bisa harus memeriksa? Padahal ini kan payudara, Dok ya.
Kok memeriksa ketiak juga, Dok? Oke, karena ketiak itu adalah ada namanya kelenjar getah bening. Oke. Ya, kelenjar getah bening itu sebagai salah satu tempat untuk penyebaran. Apabila dia kanker, apakah dia sudah menyebar belum ke kelenjar getah bening seperti itu. Karena kelenjar bening itu ada juga di bagian ketiak gitu, Ya, Dok ya. betul. Oke, kita takutnya nanti penyebaran lebih luas seperti Ya, itu. jadi kita mendeteksi dia lebih awal. Dan belum tentu benjolan yang di ketiak itu penyebaran. Jadi kita waspada istilahnya, waspada. Oh, kalau ada benjolan sesuatu yang tidak normal, nanti kita periksa seperti itu. Daripada sudah terlanjur lanjut. Nah. Iya, nanti pemeriksaan lebih lanjut adalah penanganan screening yang dilakukan oleh pihak dokter. Iya. Kita akan lanjutkan lagi, Dok, bagaimana proses screening dan persiapan dari masyarakat ketika melakukan proses screening, dan yang paling penting tidak usah takut, Dok, ya langsung tiba-tiba gitu ya, karena belum tentu juga itu, makanya harus dilakukan pemeriksaan. Seperti apa proses pemeriksaan screening dan tata laksana selanjutnya? Tetaplah bersama kami di Harmoni. Ya, pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Harmoni. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kanker payudara, dan kebetulan pada bulan ini, bulan Oktober, merupakan kesadaran terhadap pendeteksi dini dari kanker payudara. Setelah tadi kita mengupas tentang bagaimana kanker payudara, faktor resikonya seperti apa, dan tadi sampai kita membahas tentang bagaimana proses melakukan screening setelah kita melakukan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Kita lanjut saja pada Dr. Henry terkait dengan proses screening itu sendiri, Dok. Nah, kalau masyarakat sebelumnya itu sudah memeriksakan payudaranya sendiri, kemudian setelah itu mereka merasa curiga nih, jangan-jangan saya ada faktor resikonya ini, dan akhirnya mereka melakukan screening. Itu proses persiapannya apakah perlu kayak orang awam, kan ada yang puasa dulu dan sebagainya, itu bagaimana, Dok? Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk screening kita bisa lakukan pertama tetap dengan pemeriksaan oleh dokter ya. Jadi benjolannya itu di mana posisinya yang dirasakan oleh pasien, kemudian kita konfirmasi apakah benjolannya di situ saja atau ada di tempat yang lain. Jadi istilahnya namanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan oleh dokter atau oleh klinisi. Nah, setelah terkonfirmasi dari pemeriksaan itu kita bisa tahu apakah dia ke arah jinak atau ke arah ganas. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Kita menggunakan namanya ultrasonografi atau USG payudara. Jadi itu pemeriksa tidak perlu khawatir bahwa bahaya radiasi, karena itu tidak menggunakan sinar gelombang radiasi ya, jadi menggunakan gelombang suara saja. Jadi kita ultrasonografi, kita periksa di payudara untuk benjolannya ke arah mana dia. Apakah dia kista saja yang berisi cairan atau dia massa yang padat, benjolan yang padat seperti itu. Nah, padat pun jangan khawatir atau langsung aduh ini padat seperti itu. Nanti karena ada kriterianya lagi bahwa padat itu apakah dia jinak atau padat yang mengarah ke kanker seperti itu. Ya, intinya jangan langsung panik seperti itu, tidak Dok, ya. usah panik dulu ya. Karena belum tentu juga, karena harus walaupun dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri ternyata ada benjolan, baik itu yang tidak padat maupun padat, tetap akan dilanjutkan dengan proses screening yang dilakukan oleh tenaga ahli dokter spesialis bedah onkologi. Nah, kemudian, Dok, yang perlu disiapkan, apakah perlu kita merasa sangat khawatir gitu, Dok, karena orang awam mendengar kata kanker itu sudah langsung kemana-mana bayangannya, apalagi sekali. Langsung berpikir, oh ini operasi, oh ini sudah harus di kemo dan sebagainya. Itu gimana, Dok? Ya betul, karena memang kalau dia positif, dia terdeteksi oleh kanker, nanti kita lihat lagi stadiumnya. Seperti itu. Jadi benjolannya itu nanti dikonfirmasi lagi, ada namanya pemeriksaan patologi, ya pemeriksaan patologi. Jadi kalau dari pemeriksaan ultrasonografi misalkan ya, contohnya ultrasonografi meragukan dan misalkan pasien sudah berumur lebih dari 40 tahun, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan namanya mamografi. Ya, mamografi kita bisa lebih menspesifikkan, kita melihat apakah dia benjolan, dia tanda-tanda ganas atau jinak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pengambilan sampel sedikit.
di patologi namanya. Nah, di patologi itu kita lihat oleh dokter patologi benjolannya ini adalah jinak atau ganas. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang kista? Kista itu nanti kita bisa lakukan aspirasi, sedot cairannya, kemudian sudah selesai. Tapi jangan lupa bahwa kista itu ada risikonya sedikit, kurang dari 1% itu dia menimbulkan dia ke arah keganasan. Makanya kita tetap harus waspada walaupun kista saja seperti itu. Iya, tadi dokter sempat menyinggung terkait dengan untuk tidak terlalu khawatir, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan stadium itu, Dok. Mungkin perlu diinformasikan kepada masyarakat, stadium itu apa stadium yang berbahaya satu itu sudah langsung bisa mengakibatkan efek yang fatal atau bagaimana? Oke, ya baik. Nah, stadium ini kita kategorikan apabila pasien itu sudah terdiagnosis oleh kanker. Jadi kalau pasiennya itu dia benjolan payudara, ternyata dia jinak ataupun kista, itu tidak pakai stadium. Jadi kalau dia pas waktu kita lakukan biopsi, ternyata dia positif ini kanker, baru kita lakukan namanya pengkategorian stadium. Stadium itu mulai dari 1 dan 2 itu stadium awal kita sebutnya. Nah, kemudian stadium 3 itu stadium lanjut, dan kalau yang stadium 4 itu stadium akhir atau terminal seperti itu. Artinya kalau misalnya masih stadium 1, 2 itu bagaimana penanganannya, dan 3, 4 bagaimana penanganannya? Oke, baik. Nah, kalau untuk stadium 1 dan 2 yang terbaik untuk penanganan kanker payudara adalah operasi dengan batas atau istilah di kita adalah radikalitas ya. Radikalitas operasi yang baik atau yang cukup. Kemudian bisa nanti dilihat lagi hasil dari operasi tersebut, apakah kita memerlukan tambahan. Nah, terapi dari kanker payudara ini yang pertama adalah operasi, kita bahas dulu. Kemudian ada namanya kemoterapi, jadi memberian obat-obatan melalui pembuluh darah untuk membunuh sel kanker. Kemudian yang ketiga adalah radiasi atau radioterapi. Kemudian nanti tergantung dari jenis subtipenya lagi. Kanker payudara itu kita nanti bisa screening lagi ke subtipe. Jadi istilahnya udah lebih kecil lagi. Dia ke arah mana? Apakah dia bisa diberikan dengan obat hormonal atau obat yang targeting sekarang? Dan yang terakhir terbaru adalah imunoterapi ya, terapi imun. Nah, itu yang terapi yang terbaru dari kanker payudara seperti itu. Ya, berarti tidak semata-mata satu langsung operasi besar-besaran gitu, nggak langsung seperti itu. Ya? Kalau untuk stadium 1 dan 2 itu operasi ya. Jadi operasi dengan batas yang baik. Nah, kemudian bisa dilanjutkan nanti kemo ataupun radiasi atau hormonal. Nah, tetapi tujuan kita adalah ya membuang sumbernya seperti itu. Tetapi kalau untuk stadium 3 itu dilakukan kemoterapi dahulu atau radiasi terlebih dahulu untuk mengecilkan dia ukuran tumor. Baru kalau bisa dioperasi, masih memungkinkan operasi seperti itu. Ya, menarik sekali terkait dengan istilah kemoterapi itu, Dok. Nah, masyarakat mungkin sudah sering ya mendengar kata kemo itu nanti botak gitu. Nah, itu agar mengurangi ketakutan dari masyarakat ini gimana itu, Dok? Apakah kemoterapi pasti botak atau botak selamanya atau bagaimana? Karena itu kan menjadi hal yang menjadi ketakutan juga. Ya, betul sekali. Ya, namanya kita istilahnya kemoterapi itu adalah agen atau obat ya untuk membunuh sel-sel yang membelah seperti itu. Nah, contohnya adalah sel rambut. Sel rambut itu mudah sekali membelah. Otomatis kalau pasien dengan diberikan kemoterapi, pasti dia akan gejala awal ya rambutnya rontok, kebotakan. Nah, tetapi apakah dia selamanya? Tentu tidak. Kenapa? Begitu obat kemoterapi sudah selesai, siklusnya 6 kali atau 8 kali, kemudian pasien tidak menggunakan obat kemoterapi, rambut nanti akan tumbuh kembali seperti itu. Jadi tenang saja, Dok ya. Jadi jangan langsung berpikir bahwa akan kemo botak selamanya. Botak selamanya gitu. Betul sekali. Ya. Karena akan ada prosesnya. Karena yang diantisipasi atau dihalangi adalah proses sel yang bertumbuh. Sel yang bertumbuh seperti itu. Jadi sel kanker kita bunuh, otomatis sel badan yang
mudah bertumbuh sekali, itu ada yang gampang dilihat adalah sel rambut. Nah, jadi kena rambutnya rontok, banyak sekali rontok, mulai kemo pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Iya, iya. Dan mungkin bisa diinformasikan dokter kepada masyarakat bahwa masalah ketakutan mungkin ya, sekali lagi mungkin yang menjadi problem di masyarakat adalah ketika informasi sadari mungkin sudah tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Mereka mengetahui, tetapi untuk mau melanjutkan proses screening yang dokter sampaikan tadi itu karena sekali lagi ketakutan, apa yang dokter bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa melakukan perbaikan sejak dini itu menjadi opsi yang cukup baik, yang terbaik bahkan sebelum nanti semakin masuk ke stadium lebih lanjut lagi. Oh ya, betul sekali pemirsa. Jadi pada kanker payudara kita tahu bahwa di stadium awal, semakin awal kita ketahui, kita deteksi, kemudian kita terapi dengan lengkap, dia angka harapan hidup penderita itu akan semakin baik. Seperti contohnya misalkan, kalau menurut data di stadium 1 di terapi, di operasi, misalkan lanjut kemo, lanjut hormonal, lanjut radiasi, dia angka harapan hidup bisa sampai 80-90% dalam waktu 5 tahun. Kemudian stadium 2 dia akan menurun ke kurang lebih 70-60%. Stadium 3 menurun lagi 40-50%. Bahkan stadium 4 artinya udah terminal, ya angka harapan hidup dalam waktu 5 tahun ke depan akan semakin rendah. Seperti itu ilustrasinya. Ya, bagaimanapun juga jangan langsung takut dok ya. Betul. Semua sudah ditangani dengan tenaga profesional, jadi tidak perlu takut. Dan pemirsa Bay TV, kami juga mengundang pemirsa Bay TV untuk bergabung bersama kami dalam Harmoni kali ini. Di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dengan topik kita pada sore hari ini terkait dengan deteksi dini kanker payudara yang merupakan serangkaian dari bulan kesadaran kanker payudara di tahun 2023. Dan pemirsa Bay TV, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana tentang kanker payudara itu sendiri, apa yang harus dilakukan, dan apakah kanker payudara juga bisa terkena pada laki-laki. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah para berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Bay TV, Anda masih bersama kami dalam Harmoni Bali. Tentunya kami mengupas topik kita pada sore hari ini yang sangat menarik sekali, yang sudah banyak sekali disinggung oleh Dr. Henry terkait dengan deteksi dini kanker payudara yang merupakan serangkaian dari bulan kesadaran deteksi dini kanker payudara tahun 2023. Dan sekali lagi kami mengundang pemirsa Bay TV untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Setelah tadi di sesi pertama dan kedua kita telah mengupas tentang bagaimana kanker payudara itu sendiri, perbedaan kanker dan juga tumor, serta bagaimana proses screening dan proses pemeriksaan yang harus dilakukan, dan juga bagaimana masyarakat untuk tidak langsung ketakutan, bahkan membatalkan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara, karena bagaimanapun juga semua sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, oleh dokter spesialis bedah konsultan onkologi terkait dengan bagaimana harusnya dilakukan, baik itu dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Dan kita akan lanjutkan kembali terkait dengan tadi ada sebuah pertanyaan, kanker payudara memang dominan terjadi pada perempuan, dan juga faktor resikonya juga terkait dengan hormonal yang berkaitan dengan perempuan. Dan lalu bagaimana dengan laki-laki? Apakah laki-laki juga bisa terkena kanker payudara, dok? Oke, ya, sebenarnya pada prinsipnya kanker payudara ini bisa menyerang baik laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih dominan adalah perempuan. Jadi laki-laki pun juga bisa terkena seperti itu. Yang berarti tapi sedikit, dok ya? Ya, betul, persentasinya sedikit. Aman berarti ya, aman. Cukup aman berarti ya. Tapi tetap kita aware dan sadar betul juga ya. Jadi kalau ada sesuatu atau benjolan di payudara, baik laki-laki ya atau perempuan tetap harus diperiksakan. Nah, walaupun laki-laki persentasinya sedikit, ya harus dicek apakah dia benjolannya yang jinak atau ke arah berarti kanker. Tetap laki-laki juga melakukan sadari, dok ya? Iya. Berarti semua sadari itu dilakukan untuk baik laki-laki maupun perempuan, itu ya. Dan selanjutnya, dok, terkait dengan kanker payudara ini. Nah, itu yang menyebabkan di sesi awal kita tadi adalah
lifestyle gitu dok, yang mengakibatkan orang terkena kanker gitu. Memang lifestyle yang seperti apa yang membuat orang tersebut terkena kanker dok? Oke, ya pada umumnya kita berusaha untuk pola hidup sehat ya. Oke. Jadi untuk mengurangi atau mencegah dia biar tidak terjadi kanker, baik kanker payudara ataupun kanker-kanker yang lain, kita pola hidup atau gaya hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang rutin atau teratur, kemudian hindari dari makan makanan yang junk food ataupun berlemak yang berlebihan, bakar-bakaran seperti itu. Jadi kita mengurangi paparan terhadap radikal bebas yang lebih sedikit seperti itu. Nah itu bakar-bakaran, kalau ayam bakar kayak gitu nggak boleh juga, sate kayak gitu berarti gimana dok? Itu boleh sebenarnya gini, bukan kita artinya pantang, tidak boleh sama sekali, tapi boleh tapi dengan kondisi yang dikurangin, tidak terlalu banyak seperti itu. Ya artinya mungkin dikurangi berarti dok ya? Dikurangi. Kita melihat bagaimana porsi tubuh kita, misalnya kebutuhan dalam untuk tubuh kita. Nah kalau misalnya kayak alkohol, ngerokok itu gimana dok? Oke, ya itu memang pemicu dia seperti itu, Pak. Pemicu dari kanker apapun itu bisa terpicu oleh alkohol atau rokok. Jadi baiknya tidak sama sekali seperti itu. Iya, kalau rokok dan alkohol tidak sama sekali ya. Gitu. Nah, tadi enak tuh dok, yang dokter bilang tadi adalah junk food itu kan sekarang kekinian junk food gitu, apalagi sekarang banyak sekali kalau misalnya apa-apa lumer itu coklatnya juga gitu, dan banyak yang mengandung gula, itu juga bisa mengakibatkan kanker juga dok? Ya, ada risiko seperti itu. Oke, risiko. Jadi kita pemirsa kita kurangi ya, kurangi konsumsi makanan yang berlemak, junk food seperti itu. Nah itu juga mengakibatkan terjadinya kanker itu dok ya. Nah berikutnya dok, kalau terkait dengan tadi dokter menyampaikan di sesi awal bahwa genetik atau orang tua yang terkena kanker itu kemungkinan gitu. Itu apakah pasti terjadi pada keturunan selanjutnya dok atau bagaimana? Oke, ya kalau untuk genetik itu tadi kita sudah bahas bahwa dia ada salah satu risiko. Ya, jadi kalau dia orang tua yang sudah terkena kanker payudara, positif kanker payudara, sudah lakukan terapi, kemudian apakah anaknya terkena juga? Nah, kita bisa lakukan screening genetik. Salah satu contoh misalkan screening namanya BRCA1, BRCA2. Apakah ada berubah tidak pada orang tua tersebut? Kemudian di anaknya juga diperiksa, saudara kandung yang perempuan diperiksa juga. Apa genetiknya ada berubah atau tidak, seperti itu. Nah, tetapi tetap saja namanya kanker itu kita tidak bisa yang mengatakan oh ini genetik berubah, oh ini pasti dia akan terjadi kanker payudara di kemudian hari, belum tentu. Jadi orang dengan genetik yang normal pun ada risiko bisa terkena kanker payudara hingga umur 70 tahun seperti itu. Berarti memang ada prosesnya dok ya untuk pemeriksaan. Kalau misalnya merasa bahwa orang tua itu misalnya ibunya terkena kanker, kemudian tidak perlu khawatir berlebih sekali lagi dok ya. Ada pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa mendeteksi genetiknya apakah ini ada atau tidak itu dan bisa melakukan treatment lebih awal. Betul. Kalau kita berbicara treatment ini dok, nah orang yang telah melakukan treatment misalnya tadi anggaplah stadium 3 atau 4 yang harus melakukan kemo, kemudian operasi akhirnya dan mulai membaiklah katakan itu, dan harus melakukan follow up terus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu berapa lama proses dari follow up setelah treatment pengangkatan payudara yang ada kankernya itu sampai akhirnya benar-benar free, clear, tidak lagi melakukan treatment itu lagi? Oke, ya pertama tadi kita sudah bahas tergantung dari stadiumnya, kemudian tergantung jadi jenis subtipenya. Jadi kanker payudara ini ada subtipenya, jadi lebih detailnya lagi. Nah nanti apakah subtipe ini yang memerlukan obat hormonal. Kalau misalkan memerlukan obat hormonal, terus dia mengkonsumsi obat anti hormon itu sampai kurang lebih 5 tahun, bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan dia ada reseptor yang targeting, nah, bisa diberikan obat targeting tersebut. Tetapi yang paling penting adalah evaluasi setelah terapi penuh selesai, udah dinyatakan oh ini udah selesai terapi, entah radiasi, entah kemo,
atau operasi selesai, kita screening kembali setiap 3 bulan. Kemudian kita periksa setiap 3 bulan, evaluasi. Oh, pada saat bulan pertama bersih. Kemudian di tahun pertama tiap 3 bulan, kemudian di tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga tiap 1 tahun, dan seterusnya tiap 1 tahun. Jadi kalau dia ternyata bersih semua, ya baik. Tetapi kita antisipasi apa? Kalau dia ada muncul kembali, kita bisa tangani lebih awal seperti itu. Jadi jangan dalam waktu misalkan 6 bulan, oh ternyata kok ada sesuatu yang aneh, ya, langsunglah berobat untuk diperiksakan sesuatunya itu seperti apa. Iya, artinya menarik ya dok ya. Tadi dokter menyinggung bahwa muncul kembali, memang bisa muncul kembali dok ya? Iya betul sekali, karena namanya kanker itu di dalam badan itu sudah ada perubahan ya, genetiknya sudah ada berubah. Karena dia contohnya ini adalah kanker payudara, ya berarti kita lebih aware adalah lokasinya adalah di payudara seperti itu. Apakah ada payudara satunya terkena, ada muncul kembali atau tidak, atau di tempatnya bekas operasi itu muncul kembali atau tidak, seperti itu. Jadi tetap harus di monitoring seperti itu. Artinya ketika memang dokter spesialis terkait kanker yang menyatakan oh ini treatmentnya memang perlu dilakukan konsumsi obat terus menerus ataupun terapi yang lainnya gitu, di clearkan ya, diselesaikan dok ya, tidak boleh sekali. Tidak gitu, tidak boleh putus berobat itu. Karena bagaimanapun juga resiko muncul kembali itu tetap ada gitu ya, jangan sampai putus obatnya. Dan kembali lagi untuk tadi dikatakan 5 bahkan sampai 10 tahun diperpanjang 10 tahun, itu memang selama itu dok ya? Ya betul, karena konsumsi obat hormonal, misalkan dia subtipenya jenis hormonal, dia kan nanti kan perempuan itu ada yang premenopause, kami itu menopause, nanti obatnya bisa diganti dia, jenis obatnya berbeda, seperti itu. Dan penanganan obat hormonal ya memang panjang nih, bisa sampai ya 5 tahun pertama kalau bagus, bisa kita lanjutkan kembali sampai 10 tahun. Ya, tapi tidak harus 10 tidak tahun harus ya. 10 tahun, kita akan tetap memonitor. Ya, kita memonitor, betul. Kita monitoring kondisi pasien. Ya, bagaimanapun dokter pasti akan mengharapkan pasiennya lekas sembuh, lekas membaik ya. Jadi pasiennya juga jangan sampai nakal ya, tanda kutip nakal gitu ya. Treatment sekian tidak datang atau telat-telat atau tidak mengkonsumsi juga mempengaruhi dok ya. Ya, betul sekali. Misalkan ada yang harusnya jadwal kemoterapi kemudian ditunda, tidak kemoterapi, datang lagi kemudian 1 bulan kemudian, nah itu akhirnya efektivitas atau obat kemonya kurang mempan seperti itu, atau radiasi kan tiap hari seperti itu. Tetapi ada kondisi-kondisi misalkan pasiennya lemah, parameter darahnya menurun, ya itu kondisi yang tidak memungkinkan untuk kemoterapi, itu bisa ditunda seperti itu. Ya, baik pemirsa Bay TV, kami sekali lagi mengingatkan pemirsa Bay TV untuk bergabung bersama kami dengan topik terkait dengan kenali dan pahami deteksi dini kanker payudara, serangkaian bulan kesadaran kanker payudara. Di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Kami masih menunggu partisipasi pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami, bersama Dr. Henry Irawan, MBOM spesialis bedah, konsultan onkologi. Ya, tadi kita menarik sekali terkait dengan treatmentnya dok, bahwa memang tadi dikatakan kemoterapi kalau misalnya dijadwalkan pada tanggal tertentu harus datang pada tanggal tertentu, ya harus datang pada saat itu juga, karena akan mengurangi efektivitas dari kemoterapi yang sebelumnya. Nah, hanya saja di masyarakat mungkin sudah mendengar bahwa ketika melakukan kemoterapi, efek yang ditimbulkan tidak hanya botak tadi saja, tapi juga rasa mual, rasa ingin muntah seperti itu. Itu benar seperti itu dok? Iya, ya memang efek samping kemoterapi bisa mual, muntah. Tetapi kita ada obatnya, ada obat untuk pencegahan dia tidak mual, muntah, atau mengurangi rasa yang tidak nyaman seperti itu. Jadi jangan khawatir yang berlebihan, oh mual lagi ya, tidak mau kemo, nah seperti itu akibatnya pengobatan terputus, tidak efektif nanti. Iya, ya berarti memang tenang saja sekali lagi dok ya.
bahwa masyarakat kalaupun mendengar kata kanker, khususnya dalam hal ini kanker payudara, tidak perlu terlalu khawatir. Memang tidak bisa dibendung ya ketika diketahui ada kanker, oh saya kena kanker, didiagnosa kanker oleh dokter. Ya bagaimanapun hal ketika pertama kali mungkin denial atau belum bisa menerima, tapi bagaimanapun juga bahwa kami dapat informasikan dan sosialisasikan bahwa kanker ini semua banyak dok ya, ada kejadian yang sudah sembuh total juga sudah ada ya, artinya tidak perlu terlalu khawatir. Nah di sini juga peran terkait dengan support system di lingkungan itu juga menjadi hal yang penting dok ya. Ya betul sekali. Jadi dukungan keluarga ya, dukungan keluarga, komunitas. Kita istilahnya survivor, artinya orang-orang yang sudah lakukan terapi, treatment dan berhasil, itu ada perkomunitasnya, kita bisa sharing di sana. Bagaimana sih mengatasinya kalau kondisi lagi drop psikisnya. Jadi dukungan lingkungan terutama adalah keluarga, karena lingkungan terdekat adalah keluarga. Lingkungan terdekat adalah keluarga. Ya, itu menarik sekali dok, bahwa memang di lingkungan keluarga yang selalu mensupport untuk tetap melakukan pengobatan yang mungkin sesekali mungkin si pasien merasa jenuh, mungkin ini kok begini terus gitu. Artinya ada orang sekitar, dalam hal ini family support, untuk bisa membantu untuk terus melanjutkan. Dan menarik sekali tadi dokter mengatakan bahwa ada yang sudah survivor, artinya sudah clear ya, sudah tidak lagi itu banyak dok ya? Banyak itu bisa berbagi ceritanya dok, mungkin biar bisa juga menginspirasi masyarakat yang menonton Bali TV. Ya baik, survivor ini biasanya kalau tadi kita bilang tergantung dia stadium. Jadi stadium awal lebih baik diketahui, dideteksi, habis itu dioperasi, kemudian lanjutkan terapi dan sampai penuh bisa hidup dan beraktivitas, bahkan mengedukasi di masyarakat seperti itu, bahwa jangan takut kalau ada benjolan, diperiksakan sedini mungkin seperti itu. Dan survivor ini kita ada di Bali, ada komunitasnya seperti itu. Jadi apabila ada yang terkena kanker bisa bertanya di komunitas tersebut, apa saja bisa ditanyakan seperti itu. Apapun ya dari mungkin pengalaman untuk kemoterapi, bagaimana sih pengalaman di radiasi, habis itu penggunaan ada yang obat suntik hormonal, seperti itu. Ya menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan survivor ataupun komunitas-komunitas yang ada di Bali terkait dengan kanker payudara, agar pemirsa Bali TV yang mungkin saat ini merasa beresiko terkena kanker payudara tidak perlu khawatir berlebih dan ada penanganannya. Tetapi setelah periode berikut ini tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Bali TV kembali bersama saya Agus Jagatraya dalam Harmoni Bali, dan tentunya bersama Dr. Henry juga terkait dengan kanker payudara dengan topik kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan pemirsa Bali TV untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Henry terkait dengan komunitas dari kanker payudara, di mana dapat mampu memotivasi, menginspirasi bagi orang-orang yang merasa beresiko terkena kanker payudara atau sudah terdiagnosis kanker payudara. Dalam hal komunitas-komunitas yang ada, bagaimanapun juga support system itu menjadi hal penting. Selain terapi-terapi yang telah diberikan, treatment-treatment yang telah diberikan, tapi bagaimanapun juga psikologis terhadap pasien dengan kanker, khususnya kanker payudara, itu sangat penting dengan adanya support system. Dalam hal ini komunitas. Mungkin Dr. Henry bisa berbagi cerita atau pengalaman komunitas-komunitas, apa yang mereka lakukan, terus apakah ada program-program untuk kepada masyarakat? Oke, ya baik. Untuk komunitas, untuk penyintas kanker sebenarnya di Indonesia ada Yayasan Kanker Indonesia ya. Tapi dia secara global. Yayasan Kanker Indonesia cabang Bali juga ada. Kemudian di tiap-tiap daerah ya, tiap-tiap kota atau provinsi. Nah, tapi kalau untuk khusus untuk di Bali yang tentang kanker payudara, ada namanya Bali Pink Ribbon atau Pink Fighter, dua komunitas ini. Jadi mereka aktivitasnya selain melakukan penyuluhan, kemudian mengundang pembicara untuk memberikan
seminar awam seperti itu. Ada juga pemeriksaan screening atau deteksi untuk kanker payudara. Jadi masyarakat yang pada saat ikut acara tersebut mau diperiksa oleh klinisi, diperiksa payudaranya, kemudian ada juga di USG pada saat itu. Jadi ada komunitas itu juga memiliki sarana yang sederhana istilahnya, USG portable, seperti itu. Jadi bisa pada saat penyuluhan, setelah itu screening, kalau ada yang benjolan, kita lakukan USG, screening dengan USG, melihat benjolan tersebut ke arah yang tadi, jinak ataupun ganas. Kalau ke arah ganas, segeralah cek lebih lanjut seperti itu contohnya. Berarti di komunitas juga sudah ada ya screeningnya, yang walaupun dalam hal yang lebih minimalis. Ya lebih sedikit lebih seperti simple, itu. Itu juga menjadi hal yang penting gitu ya. Selain ada nggak program-program yang semacam memotivasi atau dalam artian menginspirasi, itu ada nggak, Dok? Ya pasti di dalam komunitas tersebut ya ada program misalnya, jadi sharing atau berbagi antar penderita, baik penderita yang sudah selesai melakukan terapi dan hanya tinggal restaging atau follow up saja, yang kita sebut survivor, atau ada yang penderita yang masih berjuang ya, berfight istilahnya itu, fight dalam melawan kanker, baik dia di kemo, stadiumnya jenjangnya bervariasi. Jadi kalau pemirsa yang sedang menjalani terapi bisa mengkontak di komunitas yang ada di Bali, jadi bisa bertanya pengalamannya atau sharing cerita seperti itu. Jadi memang ada program-program, ada programnya seperti itu. Ya, kalau terkait dengan ini masyarakat atau pemirsa Bali TV sudah mendengar dari tadi bagaimana penjelasan dari dokter yang sangat baik sekali, sehingga mungkin bisa meminimalis rasa ketakutan dengan adanya penjelasan proses dari deteksi dini di awal, sadari, kemudian ada komunitas-komunitas gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya pemirsa Bali TV yang menonton Harmoni kali ini ingin melakukan pemeriksaan seperti itu, ketika mereka sudah selesai melakukan sadari, ternyata belum puas nih, tidak yakin atau tidak yakin seperti itu, kemana kira-kira harus melakukan akses layanan itu, Dok? Ya, baik. Untuk akses layanan tentunya ke fasilitas kesehatan yang memiliki ada ultrasonografi, kemudian ada mamografi seperti itu. Dan juga tentunya diperiksa oleh terspesialis bedah onkologi ya. Jadi pemirsa berobat, berkonsultasi, kemudian nanti hasilnya pun dikonsultasikan. Nanti dilihat untuk menentukan perencanaan terapinya, apakah ini perlu operasi, kemudian atau hanya disedot saja, misalkan tadi jinak kista kan bisa, atau dia ini jinak yang bisa diobservasi seperti itu, atau ini ganas yang harus segera diangkat, dioperasi. Ya, artinya poin yang pentingnya adalah ketika melakukan pemeriksaan itu akan ada sesi konsultasinya. Ya, betul sekali. Nanti akan ada sesi penjelasan tentang gambaran hasil USG atau mamografi dan hasil pemeriksaan fisiknya seperti itu. Iya, jangan sampai pemirsa Bali TV ketika mendengar tadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang telah disebutkan, akhirnya melakukan secara mandiri ke salah satu layanan, kemudian tanpa melakukan konsultasi, itu tidak baik juga. Tidak benar seperti itu. Ya. Karena takutnya nanti self diagnose, artinya dokter sendiri, oh ini ternyata begini, kan tidak tahu juga. Ya. Harus ada tenaga profesional, dokter spesialis bedah onkologi yang harus melakukan konsultasi. Nanti pasti akan diberikan arahan, cara harusnya seperti apa. Kira-kira harusnya seperti apa ketika sudah ada hasilnya itu, Dok? Kan dibaca hasilnya, selanjutnya? Ya, nanti selanjutnya kalau dia misalkan dia yang ke arah keganasan, ataupun dia misalkan tumor yang jinak tetapi mengganggu besar, kemudian kita lakukan biopsi dulu, ataupun operasi ya langsung. Diangkat semuanya, angkat benjolannya itu, diperiksakan ke dokter patologi ya. Di laboratorium, diperiksakan di laboratorium, dicek sampelnya, dagingnya di benjolan itu apakah dia benjolan yang jinak atau ganas. Seperti itu baru kita lakukan nanti terapi berdasarkan hasil
pemeriksaan daging tersebut. Artinya tetap juga melihat Iya. apakah jinak atau ganas, kemudian kalau memang masih bisa untuk melakukan operasi dan pengangkatan saja dan sudah tidak ada lagi mungkin Iya. selnya setelah melakukan treatment ya tidak masalah. Iya, berarti, tidak Dok, ya. masalah. Dan yang perlu kita tanamkan bahwa saat ini kan untuk alat-alat itu sudah semakin canggih. Jadi kalau zaman dahulu pasti hilang satu payudara, hilang. benar, Seperti itu. Nah, di era yang sekarang apabila pemirsa ada benjolan yang kecil, kanker, kita bisa operasi angkat Area itu saja, area itu saja. Tidak semua di seluruh payudara dibuang seperti itu. Jadi masih ada struktur dari payudaranya. Ya mungkin Seperti ini juga itu. menjadi ketakutan ya, Ya. khususnya bagi para wanita. gitu Ya, hilang satu payudara. Mungkin itu juga ya, mungkin sebelum kita singgung dari tadi bahwa ketika ada kanker payudara benjolan sedikit gitu ya, tidak langsung semuanya, Ya, apalagi betul langsung kedua sekali. payudaranya Ya. gitu ya. Tidak ya, berarti tetap satu area yang ada benjolan itu saja, Dok. Ya, jadi ya tergantung, makanya kita lakukan screening dulu, kita cek lagi apakah dia hanya di lokasi itu saja. Kita bisa memungkinkan pengambilan jaringan di dagingnya aja. Jadi struktur dari payudara masih tetap ada seperti itu. Kita juga mempertahankan estetika, ya, benar sekali. Selanjutnya, Dok, kalau misalnya akses untuk mencari komunitas-komunitas khusus yang di Bali itu, Dok, ada nggak komunitas-komunitas untuk kanker survivor kanker payudara khususnya di Bali? Tadi sudah saya bilang ada yang Bali Pink Fighter dan Bali Pink Ribbon itu khusus untuk di Bali seperti itu. Nanti kita bisa mengkontak komunitas tersebut. Googling aja bisa. Googling Dok, ada, ya. nanti ada Instagramnya. Iya. Dan terakhir nih, Dok, apa yang bisa dokter sampaikan terkait dengan bulan kesadaran kanker payudara kepada masyarakat umum agar mencegah, ya kita lebih baik mencegah, Dok. Betul. Ya. Tapi bagaimanapun, walaupun kita sudah melakukan pencegahan, faktor resiko itu kita tidak ketahui juga. Kira-kira apa yang dokter bisa sampaikan, pesan-pesan dokter sampaikan kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan Harmoni? Ya, pada semua pemirsa Bali TV, jadi yang paling penting adalah pendeteksian dini. Ya. Jadi bagaimana mendeteksi dini adanya suatu benjolan yang tidak normal di dalam badan kita, terutama adalah payudara, khususnya pada bulan kesadaran atau kewaspadaan kanker payudara. Kemudian deteksi dini ini dilakukan tiap bulan oleh pasien, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, apabila dia terdapat sesuatu yang aneh, lalu segeralah konsultasikan benjolan tersebut ke tenaga medis, tenaga profesional seperti itu. Dan pesan saya, pendeteksian awal dan pengobatan yang tepat, dia akan meningkatkan angka kesembuhan dari kanker payudara seperti itu. Ya, poinnya adalah dapat sembuh, Dok, ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu worry yang berlebih, tapi bagaimanapun denial itu pasti harus dilewati fasenya ketika diketahui terkena kanker payudara. Tapi sekali lagi yang disampaikan oleh Dr. Henry, bahwa kanker payudara dapat disembuhkan. Jadi pemirsa Bali TV jangan terlalu khawatir atau panik, dan manfaatkan bulan kewaspadaan kanker payudara di bulan Oktober ini jika ada fasilitas yang memberikan pemeriksaan gratis untuk kanker payudara dapat dimanfaatkan. Ya pemirsa Bali TV, tidak terasa Dr. Henry waktu begitu cepat berlalu, padahal masih banyak sekali informasi-informasi yang harus dibagikan. Tetapi kita harus akhiri sesi Harmoni pada sore hari ini. Saya Agus Jagat Raya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.